Rumor hengkangnya Jorge Martin muncul usai sang pembalap kembali dibekap cedera. Sebelum musim tiba, jawara MotoGP 2024 itu mengalami cedera pergelangan tangan dan kaki. Kondisi ini membuat Martin melewatkan 4 seri awal di MotoGP 2025. Setelah kembali membalap di Qatar, Martin kembali mengalami kecelakaan yang berimbas pada cedera yang lebih parah. Pembalap berusia 27 tahun itu mengalami 11 patah tulang rusuk dan cedera paru-paru. Kini, Martin masih dalam masa pemulihan sebelum kembali membalap di lintasan. Sulit bagi Martin untuk kembali bersaing dengan pembalap papan atas setelah melewatkan hampir sepertiga seri di musim 2025. Hal tersebut yang membuat isu dirinya meninggalkan Aprilia mulai berkembang. Ia dikabarkan berniat meninggalkan Aprilia pada akhir musim dengan menggunakan klausul kontrak yang membebaskannya dari tahun kedua jika tidak finish di papan atas. Namun, rumor tersebut belum bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak Aprilia. Pabrikan asal Italia itu akan menguji lagi kualitas Martin di sisa seri MotoGP 2025. Martin diharapkan bisa membalap tepat sebelum jeda musim panas. Kemungkinan liburan musim panas dimulai setelah MotoGP CSK pada 20 Juli 2025. Setelah itu, balapan baru dilanjutkan kembali di Austria pada 15 Agustus. Dengan begitu, Martin berpotensi masih akan melewatkan 6 balapan ke depan. Keenam seri tersebut antara lain Silverstone, Aragon, Mugello, Assen, Sachsenring, dan Brno. Apakah Yamaha bingung akan paralel pengembangan mesin V4 MotoGP 1000cc mereka setelah melihat Yamaha M1 Inline 4 begitu baik penampilannya di Jerez dan Le Mans? Kayaknya enggak sob, buktinya Sporting Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio malah memberikan ancar-ancar yang lebih pasti mengenai penampilan perdana mesin Yamaha V4 di kesempatan Wildcard musim 2025 ini. Penerus Lin Harvis menjelaskan bahwa proyek Yamaha V4 berjalan dengan baik, tetapi bukan sekadar mengganti mesin. Fokusnya adalah menciptakan sepeda motor yang sepenuhnya baru, dan tim sedang bekerja keras untuk mempersiapkannya untuk balapan. Selain memastikan fungsi dasar, tim juga berupaya menemukan keseimbangan yang tepat untuk bersaing. Hanya dengan mencapai keseimbangan ini, perbandingan internal dengan motor saat ini dapat dilakukan secara efektif. Tim Yamaha V4 berencana tampil sebagai wildcard secepat mungkin dalam musim ini. Semakin cepat motor ini diuji pada akhir pekan Grand Prix, semakin pesat pula kemajuan pengembangannya. Meski begitu, peluang untuk membalap dengan motor V4 sebelum libur musim panas telah dikesampingkan. Harapannya, tim dapat kembali bekerja dan melanjutkan proyek ini segera setelah libur musim panas berakhir. Masa depan pembalap tertua di grid MotoGP ini sudah menjadi topik hangat sebelum ia mencatat kemenangan mengejutkan di kandang sendiri Le Mans akhir pekan lalu. Zarco mengakui bahwa promosi ke tim pabrikan Honda untuk 2026 sangat menggoda. Namun pemilik LCR Lucio Cesinello sangat ingin mempertahankan pembalap bintangnya itu. Perayaan antara Zarco dan tim setelah kemenangan di Grand Prix Prancis penuh dengan emosi, mencerminkan ikatan kuat antara pembalap, kru, dan mekanik. Cesinello menilai akan sangat disayangkan jika hubungan ajaib antara Zarco, para insinyur, kepala kru, dan direktur teknis terputus, dan ia berharap kerjasama ini dapat berlanjut. Zarco menyebutkan bahwa diskusi dengan Honda, baik untuk pindah ke tim pabrikan atau tetap di LCR, berjalan positif. Namun kepindahan ke tim pabrikan mungkin lebih tentang prestis dan kehormatan, karena ia sudah mendapat dukungan penuh dari Honda meski berada di tim satelit. Kursi pembalap pabrikan Luca Marini yang kontraknya habis akhir tahun ini menjadi incaran Zarco. Meski begitu, Marini juga sedang bernegosiasi dengan Honda dan berpeluang mempertahankan posisinya. Kemenangan Zarco di Le Mans datang berkat strateginya yang cerdas. Ia termasuk dari hanya 4 pembalap yang tetap menggunakan ban basah saat kondisi lintasan berubah-ubah. Cesinello menjelaskan bahwa tim memantau aplikasi radar yang menunjukkan hujan akan segera turun dalam 20 menit.
memberi mereka keyakinan untuk memilih ban basah. Keputusan ini terbukti sempurna membawa Zarco ke kemenangan. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Honda sejak Alex Rins menang untuk LCR di Circuit of the Americas 2 tahun lalu. Hasil Zarco membuktikan bahwa proyek Honda yang selama ini sering dikritik mulai menunjukkan kemajuan. Yasinilo menyebut kemenangan ini seperti mimpi, terutama karena Zarco mampu melaju 1 detik lebih cepat per lap dibandingkan Marc Marquez, bahkan dengan selisih 20 detik di akhir balapan. Ia mencatat bahwa Zarco unggul di beberapa sektor lintasan, yang mana ini mengesankan mengingat Marquez dikenal sebagai acuan di kondisi basah. Marquez sendiri akhirnya mengurangi tekanan setelah melihat jarak yang terus melebar. Yasinilo menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim termasuk HRC dan para insinyur. Namun ia juga mengakui bahwa masih ada jarak yang perlu dikejar. Dibandingkan Ducati, Honda tertinggal sekitar setengah detik di sebagian besar lintasan dan hingga 8/10 detik dari Marquez. Meski masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, ia optimistis bahwa Honda berada di jalur yang benar untuk terus berkembang. Kemajuan pada Yamaha YCR M1 mulai terlihat jelas setelah penampilan gemilang Fabio Quartararo di Le Mans. Pembalap pabrikan Yamaha ini meraih pole position di Grand Prix Prancis akhir pekan lalu, sebuah pencapaian besar bagi proyek yang telah berjuang selama lebih dari 2 tahun. Quartararo finish keempat di balapan sprint, memimpin sebentar di Grand Prix yang penuh kekacauan, sebelum akhirnya terjatuh dalam kondisi lintasan basah. Meski begitu, peningkatan signifikan pada motor MotoGP Yamaha tidak luput dari perhatian. Sambil mengembangkan mesin V4 secara hati-hati di belakang layar, Yamaha memperkenalkan mesin 4 silinder segaris terbaru di Le Mans setelah mengujinya di Jerez. Keempat pembalap Yamaha menggunakan mesin baru ini. Michael Laverty dalam analisisnya untuk TNT Sport menjelaskan bahwa mesin ini meningkatkan torsi, akselerasi saat keluar tikungan, dan kecepatan puncak. Biasanya kombinasi ini membuat motor lebih sulit dikendarai, tetapi semua pembalap merasa puas tanpa ada keluhan. Mesin ini tetap mempertahankan karakter pengendalian halus yang identik dengan Yamaha dan terbukti bekerja dengan baik. Laverty juga berbincang dengan Max Bartolini, yang mengungkapkan bahwa tim fokus meningkatkan cengkeraman mekanis melalui mesin dan banyak mengerjakan paket aerodinamika tahun ini. Sekilas, desain aero mirip dengan 2024, tetapi setiap bagian telah disempurnakan. Namun, lebar mesin segaris membatasi ruang untuk meningkatkan downforce sehingga pengembangan terus dilakukan. Tim juga telah mengganti sasis beberapa kali musim ini dengan desain yang sangat tipis, tebal maksimum 10 mm. Bahkan di area pivot swing arm yang biasanya diperkuat untuk mencegah puntiran saat akselerasi. Yamaha sengaja membiarkan rangka fleksibel untuk membantu motor berbelok pada sudut kemiringan maksimum saat suspensi tidak banyak berfungsi. Menariknya, Yamaha kembali menggunakan swing arm aluminium setelah mencoba berbagai versi karbon, karena aluminium memberikan sensasi dan performa yang lebih baik. Mereka juga menghapus pelindung roda belakang rear hanger, memungkinkan roda masuk lebih dalam ke area tangki saat perangkat penurun digunakan. Sebagai gantinya, motor dilengkapi sensor canggih dengan 5 sensor inframerah untuk memantau suhu permukaan ban belakang. Namun pengereman dengan ban belakang Michelin tetap menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Bartolini menekankan bahwa tim terus mengembangkan motor, tetapi setiap perubahan seringkali membawa peningkatan di satu area sekaligus kelemahan di area lain. Untuk Quartararo, ada penyesuaian khusus seperti tank pot yang membantu menjaga posisi pinggulnya lebih ke belakang saat pengereman, meningkatkan beban pada ban. Gaya balap Quartararo dengan tubuh bagian atas yang panjang dan posisi punggung yang rata secara alami membantu mendistribusikan beban ke ban belakang, memudahkan pengereman. Meski Yamaha masih memiliki jalan panjang untuk kembali ke puncak, langkah besar menuju daya saing yang lebih baik telah berhasil dicapai di Le Mans.